Bismillahirrahmanirrahim. Wahab bin Munabbih pernah ditanya oleh beberapa penduduk daerah Zirar, "Wahai Abu Abdillah, apakah engkau pernah mendengar suatu musibah yang lebih besar dari yang kami alami saat ini?" Wahab bin Munabbih menjawab, "Jika kalian melihat kondisi kalian saat ini dibandingkan cobaan yang telah dialami oleh umat yang lalu, niscaya kalian akan mendapati cobaan yang kalian rasakan itu hanyalah seperti asap di atas api." Kemudian Wahab bin Munabbih menjelaskan bahwa ada seseorang perempuan dari kaum Bani Israel yang bernama Sarah bersama ketujuh anaknya dibawa menghadap raja. Dia seorang raja yang memaksa manusia untuk makan daging babi. Raja itu kemudian memanggil anaknya yang tertua, dan dia memberikannya daging babi sambil memerintahkan, "Makanlah." Kemudian anak Sarah yang tertua itu menjawab, "Saya tidak mau makan yang diharamkan oleh Allah." Karena penolakannya itu, maka raja memerintahkan tentaranya untuk memotong kedua tangannya dan kedua kakinya, kemudian memotong satu-satu bagian tubuhnya hingga dia pun mati. Setelah itu, raja memanggil anaknya yang kedua. Raja berkata, "Makanlah." Lantas anak itu menjawab, "Saya tidak mau makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah." Mendengar jawaban itu, sang raja segera memerintahkan agar menyiapkan seceret tembaga, di dalamnya dimasukkan aspal, kemudian dipanaskan hingga mendidih, dan selanjutnya itu dituangkan ke tubuh anak tersebut. Setelah itu, raja memanggil anak Sarah yang ketiga, lalu dia berkata, "Makanlah." Anak itu menjawab, "Engkau lebih hina dan lebih buruk, serta lebih rendah di hadapan Allah dibandingkan jika saya memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepadaku." Mendengar jawaban itu, raja tertawa dan berkata, "Apakah kalian tahu mengapa dia mencelaku? Dia ingin membuatku marah, sehingga saya mempercepat kematiannya." Ternyata dugaan dia itu salah. Kemudian raja memerintahkan kepada tentaranya untuk mengupas kulit lehernya, kemudian mengupas kulit kepalanya dan wajahnya. Hal itu pun dilakukan dengan cermat oleh bawahannya. Raja itu membunuh anak-anak Sarah itu satu persatu dengan berbagai cara penyiksaan dan pembunuhan yang berbeda antara satu dengan lainnya, hingga tersisalah seseorang yang terkecil dari mereka. Kemudian raja itu menengok ke anak itu dan ke ibunya. Lantas dia berkata kepada ibunya, "Wahai Sarah, saya telah menyakitimu dengan memperlihatkan kepadamu penyiksaan dan pembunuhan terhadap anak-anakmu tadi. Sekarang bawalah anakmu ini dan berdiamlah berdua bersamanya. Kemudian bujuklah dia agar mau makan daging babi itu. Cukup satu suapan, maka dia boleh hidup seterusnya bersamamu." Lantas si Sarah menjawab, "Baiklah." Lalu Sarah pun membawa anaknya yang terkecil. Kemudian dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, apakah engkau tahu bahwa aku mempunyai hak pada setiap saudara-saudaramu yang telah dibunuh raja? Sementara padamu aku mempunyai dua hak. Hal itu karena aku menyusui mereka masing-masing selama 2 tahun. Kemudian ayahmu meninggal, sementara engkau masih berada dalam kandunganku. Maka setelah engkau lahir, aku susui dirimu 4 tahun karena kelemahan tubuhmu dan karena kasih sayangku padamu. Maka aku meminta kepadamu dengan nama Allah dan dengan hakku atasmu saat engkau telah besar ini, agar engkau tidak memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah bagimu, dan agar engkau menjaga jangan sampai engkau nanti bertemu dengan saudara-saudaramu di hari kiamat, sementara engkau tidak menjadi bagian dari mereka. Lantas anak itu menjawab,
aku tidak akan memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dengan jawaban itu, maka anak itu dibunuh oleh raja, sehingga dia mati sebagaimana saudara-saudaranya. Kemudian, raja itu berkata kepada sang ibu, "Saya merasa sedih melihat dirimu menyaksikan itu hari ini. Celaka engkau, makanlah sesuap. Niscaya saya akan kabulkan apa saja yang engkau mau, dan saya akan berikan apa saja yang engkau kehendaki dalam hidup ini." Lantas perempuan itu menjawab, "Tidak mungkin saya menyatukan antara kehilangan anak-anakku dengan kemaksiatan kepada Allah. Jika saya hidup setelah mereka, maka saya tidak mau itu terjadi padaku, dan saya tidak akan makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bagiku sama sekali aku tidak mau." Mendengar jawaban itu, raja pun segera membunuhnya dan menyatukannya bersama anak-anaknya. Semoga Allah merahmati mereka seluruhnya. Selanjutnya, Abdullah bin Zaid bin Aslam bercerita, dari kakeknya Aslam, "Waktu itu, saya bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu saat dia memeriksa kondisi penduduk Madinah. Saat lelah, dia duduk di samping dinding sebuah rumah. Di tengah malam, dia pun mendengar seorang perempuan di dalam rumah sedang berkata kepada anak putrinya, 'Wahai anakku, susu yang akan dijual itu, campurkanlah dengan tambahan air.' Kemudian, anak itu menjawab, 'Ibu, apakah engkau tidak mengetahui larangan Amirul Mukminin tentang hal itu?' Lantas ibunya berkata, 'Apa larangannya?' Dia memerintahkan aparatnya untuk mengumumkan agar tidak mencampur susu dengan air. Kemudian, ibunya berkata, 'Wahai anakku, campurlah susu itu dengan air. Engkau di sini tidak mungkin diketahui oleh Umar juga oleh tentaranya.' Kemudian, anak itu menjawab ibunya, 'Ibu, tidak mungkin saya taat kepadanya di depan orang banyak, tetapi melanggar perintahnya saat tidak dilihat orang.' Waktu itu, Umar mendengarkan semua pembicaraan itu. Maka dia memerintahkan bawahannya, yaitu Aslam, 'Berilah tanda di pintu rumah ini, dan ingatlah tempat ini.' Setelah itu, Umar berjalan melanjutkan aktivitasnya. Saat di pagi hari, dia berkata, 'Wahai Aslam, pergilah ke tempat perempuan itu. Carilah tahu siapa yang mengucapkan perkataan itu dan siapa yang diajak bicara. Dan juga pelajari apakah mereka mempunyai kepala rumah tangga yang memenuhi kebutuhan hidup mereka.' Kemudian Aslam berkata, 'Saya pun mendatangi tempat itu dan mempelajarinya. Di sana saya temukan bahwa perempuan yang berbicara itu adalah seorang anak perempuan yang tidak mempunyai suami. Saya pun mendatangi Umar dan memberitahukan hal itu. Kemudian Umar memanggil anak-anaknya dan menyatukan mereka. Setelah itu Umar berkata, 'Apakah di antara kalian ada yang ingin mengawini seorang perempuan? Jika ayahmu ini tidak keinginan menikah lagi, niscaya ayah kalian tidak mau tertinggal untuk menikahi perempuan itu.' Anaknya Abdullah bin Umar menjawab, 'Wahai ayahku, saya sudah punya istri.' Kemudian Abdurrahman bin Umar menjawab, 'Saya juga sudah punya istri.' Lalu Asim berkata, 'Wahai ayah, saya tidak punya istri, nikahkanlah saya dengannya.' Maka Umar mengirim utusan untuk meminang perempuan tersebut dan mengawinkannya dengan Asim. Dari perkawinannya dengan Asim ini, terlahirlah seorang perempuan, dan dari perempuan itu terlahirlah Umar bin Abdul Aziz. Semoga Allah merahmati mereka seluruhnya. Wallahu a'lam bis-shawab.